mendengarkan podcast ini. Hidup di hadapan Tuhan. Apa kita tidak hidup di hadapan Tuhan? Ya, sebenarnya semua manusia itu hidup di hadapan Tuhan. Tetapi maksud dari pernyataan saya ini adalah, apakah kita benar-benar dalam satu kesadaran hidup di hadapan Tuhan, sehingga kesadaran itu atau penghayatan bahwa kita ada di hadapan Tuhan berdampak nyata dalam setiap perilaku kita. Nah, saudara, satu hal yang harus dihayati oleh manusia, bahwa Allah adalah roh. Allah Bapa itu roh. Bukan hanya sekarang, sementara kita ada di bumi, tetapi di kekekalan nanti di kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus, di langit baru, bumi baru, Allah Bapa tidak pernah kelihatan. Tuhan Yesus yang dapat berhadapan muka dengan kita. Tapi Allah Bapa tidak pernah kelihatan. Dari kekal sampai kekal, Roh yang Maha Kudus, yang Maha Tinggi ini tidak pernah kelihatan. Nah, kata roh dalam bahasa Ibrani itu ruah. Ya saudara, ruah. Ruah itu artinya banyak, ya saudaraku. Ruah memiliki banyak arti, diantaranya angin atau udara. Kata ini tidak menunjukkan kehadiran Allah yang bisa di mana-mana, omnipresent. Tidak ada daerah atau wilayah yang tidak dihadiri oleh Tuhan. Hanya Allah yang bisa maha hadir. Iblis tidak maha hadir. Roh-roh jahat tidak maha hadir. Tetapi Allah maha hadir. Kehadiran Tuhan tidak dibatasi oleh apapun, saudaraku. Ruang dan waktu tidak membatasi kehadiran Allah. Dan tentu mengenai kemahahadiran Allah ini juga dipercayai oleh orang-orang beragama, saudaraku. Di dalam Mazmur pasal 139 ayat 7 sampai 10, pemazmur menulis syair mengenai kehadiran Tuhan ini, ya. Mengenai Allah yang omnipresent, saudara. Mengenai Allah yang omnipresent. Dan ini bisa menjadi acuan yang baik untuk kita, ya, ayat-ayat ini, saudaraku. Ayat 7 kita mulai, mari kita baca. Demikian firman Tuhan. Kemana aku dapat pergi menjauh roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Nah, saudara, pernyataan pemazmur ini menunjukkan kemahahadiran Allah. Dan semua kita pasti menjawab amin, ya. Kita setuju Allah maha hadir. Tetapi masalahnya sekarang adalah, apa reaksi kita terhadap realitas Allah yang maha hadir ini? Satu hal yang saya rindu bagikan pada kesempatan ini, tentu setelah saya berdoa untuk tema pada kesempatan ini, adalah reaksi pertama dan utama dalam diri kita ketika kita menyadari kemahahadiran Allah, bahwa kita ada di wilayah pemerintahan Allah. Kalimat ini sederhana, saudara, tetapi implikasi dan konsekuensi dari pernyataan ini luas dan dalam. Oleh karena Allah maha hadir, maka kita harus dalam satu kesadaran penuh
bahwa kita ada di wilayah pemerintahan Allah. Dimanapun kita berada, kita ada di wilayah pemerintahan Allah yang aktif. Pemerintahan Tuhan yang aktif. Kita bukan ada di daerah netral. Kita ada di daerah di mana ada hukum yang harus ditegakkan. Kalau bangsa Israel, mereka mengenal hukum Taurat. Jadi dimanapun mereka ada di wilayah Israel, bahkan di luar wilayah Palestina, mereka dikejar, mereka dibawai, mereka dibayang-bayangi oleh Taurat. Nah, orang percaya harus menghayati kehadiran Tuhan sehingga jiwanya ditengkeram oleh kenyataan bahwa kita ada di dalam pemerintahan Allah, di mana ada hukum yang harus ditegakkan. Kalau hukum yang harus ditegakkan bagi orang Israel adalah apa? Taurat. Tetapi hukum yang harus ditegakkan, digelar, diselenggarakan, dipatuhi, dituruti adalah kehendaknya. Kehendaknya. Dimanapun kita berada. Jadi sejak kita mengaku sebagai warga kerajaan surga dan kita diajar berdoa, datanglah ke kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita ada dalam pemerintahan Allah, di mana ada hukum yang harus ditegakkan. Hukum itu adalah kehendaknya. Saya sering mengemukakan kalimat ini, The Lord is my law. Tuhan adalah hukumku. Dan saudara harus belajar membiasakan diri hidup dengan gaya dan cara hidup ini. Hidup di dalam pemerintahan Allah, di mana ada hukum yang harus ditegakkan, dan hukum itu adalah kehendaknya. Penghayatan akan kehadiran Allah ini dan pemerintahannya ini pasti berdampak luar biasa dalam langkah hidup kita. Pasti. Nanti dampaknya yang menonjol itu dua, saudara. Ya. Yang pertama, orang tidak akan ceroboh dalam sikap hidup, baik dalam ucapan, tindakan maupun renungan hati dan pikiran kita, karena Allah bisa menembus hati. Yang kedua, kita akan menjadi kuat menghadapi segala bahaya dan ancaman. Nah, saudaraku sekalian, tentu saja penghayatan yang benar terhadap kehadiran Allah, bahwa kita ada di pemerintahan Tuhan yang ditegakkan adalah kehendaknya, akan membangun perasaan hormat kepada Tuhan secara pantas. Nah, orang biasa menghayati kehadiran Tuhan di tempat-tempat tertentu, pada waktu-waktu tertentu, saudara. Ia hidup di hadapan Tuhan hanya pada waktu di ruang doa, itu pun kalau dia punya jam doa. Pada waktu liturgi di gereja, orang berusaha menghayati bahwa ia ada di ruangan di mana Allah hadir. Tetapi di luar itu, orang tidak sungguh-sungguh menghayati bahwa ia ada di dalam wilayah Tuhan, di mana pemerintahan Tuhan digelar. Dan kita harus mengerti ada hukum yang harus ditegakkan, yaitu kehendaknya. Kita sudah terbiasa, saudara, di gereja kita menghayati kehadiran Tuhan. Kita menghormati Tuhan dengan doksologi, kata-kata yang memuat pujian kepada Tuhan, ya saudara, nyanyian penyembahan kepada Tuhan. Tetapi di luar lingkungan gereja, di luar jam ibadah,
Bukan kehendak Tuhan yang kita junjung tinggi. Kita punya kehendak diri yang hendak ditegakkan. Kalau kehendak atau keinginan kita tidak dituruti, lalu kita akan bersikap sesuatu yang bisa merugikan orang lain. Nah, di sini orang sebenarnya berprinsip, I am the Lord. Akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Dia menjadi Tuhan bagi dirinya. Ia tidak menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Yang maha tinggi Allah Israel sebagai yang dipertuan. Dirinya lah yang menjadi Tuhan. Saudara, apa yang saya kemukakan ini tidak sederhana. Tadi sudah saya katakan itu. Saudara harus melatih. Dan ini sebenarnya persiapan untuk kepantasan masuk ke dalam kerajaan Allah Bapa, saudaraku. Datanglah kerajaanmu, pemerintahan Allah. Jadilah kehendakmu di bumi di mana aku hidup seperti di surga. Mengundang pemerintahan Allah di dalam hidupnya. Nah, nanti kita mulai belajar waktu keluar dari ruang gereja, di dalam lift, masuk mobil, di jalan, pada waktu kita masuk restoran, makan, di rumah, everywhere. Di mana? Dimanapun kita berada, dimanapun. Kalau saudara punya apa, pakai bahasa Jawa itu karep, ya karepnya, punya niatan gitu untuk bertuhan dengan benar, saudara mulai melatih itu. Kalau tidak, Anda tidak akan pernah menghayati kehadiran Allah dan tidak pernah hidup dalam pemerintahan Tuhan. Akhirnya kita yang menjadi Tuhan, I am the Lord. Jangan hanya di gereja saja kita berkata, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Tapi juga di sepanjang jalan hidup kita, dimanapun kita berada. Sebenarnya hal ini sudah diajarkan Tuhan lama kepada saya, saudara, sebenarnya sudah lama. Tapi susah banget ya, saya kenakan. Sampai ketika saya menemukan satu kata, dan itu kemudian mulai merubah secara signifikan ya. Satu kata, pamitan. Anda belum pamitan meninggalkan dunia ya. Anda belum pamitan meninggalkan kesenangan diri sendiri ya. Waktu kita lihat barang bagus yang dulu kita suka barang itu, kita pamitan. Sorry, goodbye. Ini pamitan. Pokoknya kalau sudah permisi itu ada signal gitu, kita akan pamitan. Makanya kita juga harus tidak boleh punya ambisi kalau itu bukan dari Tuhan, saudara. Jadi pamitan. Ya, ibu-ibu ya pamitan. Yang gampang tersinggung, gampang marah, pamitan. Udah pamitan. Nanti sampai tingkat pamitan dengan dunia. Saya udah pamitan terus, saudara. Sampai kalau naik pesawat itu mau jebrak-jebrok, pesawatnya agak aneh gitu, ada kesenangan gitu. Wah, udah saatnya ini. Ada sedikit kesenangan. Iya, ada menarik, ada sesuatu yang menggelitik. Kalau dulu kan takut. Sekarang kali ya. Kalau Anda punya teman-teman yang tidak takut Tuhan, teman-teman yang tandanya, ucapannya tidak menyukakan Tuhan, Anda harus pamitan. Goodbye. Ya. Apa yang saya kemukakan enggak main-main. Kalau saudara memperhatikan khotbah ceramahnya rohaniwan agama lain, hebat-hebat juga. Hebat-hebat. Betul. Hebat-hebat. Saya perhatikan. Tapi kalau saudara tidak sampai tingkat ini, Anda nggak beda dengan agama lain. Di sini baru orang bisa membedakan. Atau sedikit beda. Nggak ada kebanggaan apapun. Ya. Nggak ada. Orang kalau masih menoleh ke belakang tidak bisa hidup di hadapan Tuhan. Dia masih punya mainan sendiri. Dia masih punya mainan sendiri. Dia tidak boleh punya mainan. Ada orang berkata begini, Pak Eras itu kalau khotbah untuk dirinya sendiri itu. Iya, benar, iya, itu benar. Dan untuk orang yang mau mengerti. Dia ngomong begitu karena frustasi kali. Ini nggak ngerti saya kok hidup cara begini kan gitu. Tapi kan memang Tuhan mengajar begitu loh. Hidupku bukan aku lagi tapi Kristus. Pamitan sama dirimu sendiri. Yang pamitan aja nggak keluar-keluar, saudara. Apalagi tidak pernah pamitan. Saya kira sebagian besar saudara belum pernah pamitan. Atau pernah pamitan tapi malah masuk ruangan lagi. Anda nggak akan menyesal kok mengikuti jalan ini. Nggak akan menyesal.
Memang nyawa kita seperti terenggut waktu kita itu, seperti putus nyawa, seperti apa namanya? Ya orang mau mati gimana yang mau dieksekusi itu loh, gitu rasanya. Tapi bersyukur kalau kita bisa masuk wilayah itu, saudara. Nanti Anda ya, kalau sudah belajar pamitan, yaitu pelan-pelan nanti, pelan-pelan nggak langsung bisa ya. Nanti Anda lihat langit itu beda. Langit hidup, lihat dunia, lihat mobil, lihat mall, different. Jadi beda. Jadi beda, saudara. Nah yang ini kan nggak bisa ditularkan dengan cepat. Anda harus belajar. Lihat orang yang petentang-petenteng dengan centrak-centrik gitu, dengan tas bagusnya atau dengan arloji bagusnya atau mobil mewahnya, kita ya ngelihat aja gitu dan berkata kasihan dah kamu. Ya betul, kita bilang kasihan bukan karena kita nggak sanggup punya barang itu, nggak lama kok, logikanya nggak lama, ya nggak lama. Apa kalau sudah umur 60, 70, berapa waktu lagi kamu akan tidur di ruang ICU, dicopot, nggak boleh pakai jam tangan, oke? Gigi palsu pun dicopot kok, kasih kucing deh, kok sombong ya. Nah orang harus berani pamitan ini, saudara. Nah harus pamitan. Dia harus punya dunia sendiri. The only world I have is God. Duniaku adalah Tuhan. Mungkin Anda berkata, ini pendeta yang khotbah ini ngalamin apa sampai dia begini nih? Sebenarnya enggak. Saya bisa seperti yang lain, saudara. Tapi saya memilih begini. Saya tahu, saya makin mengerti, dan yang mendesak saya ini sebenarnya adalah kebenaran firman Tuhan yang terus bertumbuh. Itu membetot. Jadi kita membuktikan perkataan, kalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar muridku, kamu akan mengenal kebenaran. Kebenaran akan memerdekakan kamu. Anda kan harus menghilangkan segala kesenangan untuk bisa menghayati kehadiran Tuhan itu. Aku ada di hadapan Tuhan, aku ada di pemerintahannya, ada hukum yang harus ditegakkan, dan hukum itu adalah kehendaknya, apa yang Tuhan ingini. Nah, kalau Anda masih punya banyak kesenangan, bagaimana bisa masuk wilayah itu? Nggak bisa. Sebenarnya ini sudah diajarkan Tuhan lama loh. Tapi tadi saya bilang kan, karena saya masih punya banyak kesenangan, nggak bisa. Tuhan seringnya membuat apa yang saya ingini tidak tercapai. Tuhan sering membuat apa yang saya harapkan tidak pernah akan saya miliki. Dan hal itu membuat saya sering patah. Dan itu melengkapi atau mematangkan. Ya udah dah kalau begitu, udah jangan minta apa-apa lagi gitu. Ya sudah kalau begitu, nggak usah lagi deh, Tuhan aja gitu. Sebab tipe saya ambisi. Kalau udah punya keinginan, udah jelaslah. Saya kira karakter saya begitulah, saudara ya. Kalau enggak, saya tidak akan mencapai prestasi-prestasi yang menonjol di antara orang-orang di sekitar saya dalam kiprah akademis misalnya ya. Begitu. Tapi Tuhan membuat saya nggak nyaman hidup. Saya dibuat tidak nyaman hidup. Ada duri-duri di sekitar saya membuat saya nggak nyaman, saudara. Dan dulu saya suka mengeluh gitu, ya Tuhan kok begini ya. Tapi akhirnya saya mengerti bahwa itu yang mematangkan. Karena itulah yang saya minta, bahwa saya mau bertumbuh. Itu yang saya minta, aku mau menyenangkan Tuhan. Tadi pagi waktu doa bersama, kita seperti anak kecil ya. Satu hal yang aku minta Tuhan, Allah Bapa, aku ingin punya hati seperti putramu. Oke, bener nih. Iya, oke. Tuhan pasti garap. Dengan segala peristiwa-peristiwa kehidupan yang membuat kita disudutkan, dipojokkan untuk jangan punya dunia lain kecuali Tuhan. Dan mestinya ini standar. Ini bukan untuk orang yang putus asa, bukan untuk orang yang unik atau orang yang kecewa bagaimana gitu. Ini semua kita. Dan Anda akan menyesal kalau tidak memanfaatkan kesempatan yang ada memburu hal ini. Bagaimana aku menjadi anak Tuhan yang menghadirkan pemerintahan Allah dalam hidup. Ini sudah diajarkan Tuhan, saudara. Pada tahun-tahun pertama saya jadi guru di Petamburan, saya masih ingat. Dulu ruang doa saya kecil ya, antara lantai 4 dan lantai 5.
Lantai 4 itu punya atap tinggi, saudara. Nah, di antara atap itulah saya ada ruangan untuk berdoa. Sudah nggak ada ruangan lagi soalnya. Gitu. Nah, setiap kali saya doa, hadirat Tuhan begitu indah saya rasakan. Begitu saya keluar, waduh, kok beda suasananya ya. Kok nggak ngalamin kayak tadi gitu. Karena banyak kesenangan-kesenangan dalam hidup. Ada hal-hal yang saya mau capai. Ada hal-hal yang saya mau ingini. Saya kerinduan untuk selalu ada di hadirat-Mu, di tempat tinggi. Udah hilang tuh. Hilang. Kita mau di hadapan yang lain. Kita punya banyak teman, banyak kekasih, banyak sahabat. Banyak orang-orang yang membahagiakan kita. Dan kita kurang mengingini hadirat Tuhan. Bukan berarti lalu kita menjauhi semua orang. Tapi jauhi setiap orang yang membawa kita kepada kebenaran. Sehingga jarak antara kita dengan Tuhan itu tidak ada lagi. Dan yang kedua, jarak antara kita dengan surga juga hampir tidak ada lagi. Begitu jepret kita mati, kita masuk kerajaannya. Saudaraku sekalian, jadi selalu ada di hadirat-Mu. Kerinduan ini mulai pudar waktu kita punya banyak kesenangan, saudara. Ya, mulai banyak hal yang kita merindukan, kita mau capai gitu. Dan karena Tuhan sayang kita, Tuhan pangkas itu. Enggak, kamu enggak boleh, kamu enggak dapat, enggak bisa. Ya, belum duri-duri yang Tuhan izinkan di sekitar kita, ya, kekecewaan, kepedihan, gitu. Ya, balik lagi, selalu ada, makanya. Tapi ini tidak akan terjadi kalau Anda tidak mengasihi Tuhan. Ini berkat abadi, ini prestasi abadi. Jarang orang sampai level ini, saudaraku sekalian. Ya, kalau kita mempercayai bahwa Allah Maha Hadir dimanapun kita berada, kita hidup di dalam pemerintahan Allah, maka ada kegentaran yang kudus terhadap Tuhan. Nah, kegentaran ini loh, kita mesti ada kegentaran ya. Selama ini kita tidak gentar, sehingga kita sembrono dengan ucapan kita, sembrono tindakan kita. Tapi semakin kita merasakan kehadiran Tuhan menghayati, gentar kita makin tinggi ya. Dari gentar kecil sampai gentar besar. Kalau saya membaca Yakobus pasal 2 ayat 19. Yakobus 2:19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Ya, mereka gemetar. Pre-show yang artinya shudder, perasaan ngeri yang sama dengan fear atau ketakutan. Ini berarti bahwa roh-roh jahat ini iblis itu ya. Iblis gemetar ya. Ini teks aslinya bukan iblis mestinya ya. Itu roh jahat, daimonia ya. Hal ini menunjukkan bahwa roh-roh jahat ini pernah melihat kehadiran Tuhan yang dahsyat. Tentu gemetarnya gemetar negatif. Tapi hormat kita kepada Tuhan itu bukan hormat dengan gemetar seperti roh-roh jahat ini. Kita bandingkan, saudaraku sekalian, dengan 1 Petrus 1 ayat yang ke-17 misalnya. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Oke, kita akan lihat nanti ayat itu. Tapi sekarang kita lihat Kejadian 17 dulu ayat yang pertama, saudaraku ya. Kejadian 17 ayat yang pertama, di situ kita akan melihat, saudara, kita akan melihat pernyataan Tuhan yang indah. Ini mengenai Abraham, saudara. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Terus, Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Oke, cukup.
Sebelum Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham, Tuhan berkata, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Oke. Pada waktu itu belum ada Taurat, saudara. Belum ada Taurat. Pada waktu itu belum ada hukum. Kalau ada hukum pasti itu hukum-hukum kuno orang Ur Kasdim, ya. Yang menurut saya tidak bisa menjadi landasan hukum Allah yang ideal. Kita tidak tahu bagaimana kehidupan Abraham yang tidak bercela itu. Tapi satu gejala atau bukti dari kehidupan Abraham yang tidak bercela, ia melakukan segala sesuatu yang diingini oleh Tuhan. Dan sikap hormatnya tidak dibuat-buat. Ketika Allah memerintahkan Abraham untuk menyembelih anaknya Ishak, dia sembelih. Walaupun akhirnya ia tidak jadi menyembelih, saudaraku. Tetapi di sini kita melihat kesediaan Abraham melakukan apa yang diingini Tuhan. Kita itu ya sudah tahu banyak hukum moral, hukum norma, etika. Itu kelas agama nih, saudara. Itu kelas filsafat, kelas etika umum. Kalau anak Tuhan itu hukumnya adalah kehendaknya, keinginannya, atau Tuhanlah hukumnya. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Pasti Abraham hidup dalam pemerintahan Tuhan. Itu nggak berlebihan, pasti. Sebab buktinya ketika ia harus menyerahkan yang terbaik yang dia miliki, dia lepaskan. Logikanya begini, saudara. Ini tidak lebay atau tidak mengada-ada. Logikanya begini. Dia sudah tua, betul nggak? Ya, seorang tua apa sih yang enak, saudara? Pasti kesukaannya satu ini, anaknya. Satu-satunya yang paling dia sukai, itu yang dia harus lepaskan. Dan Abraham melakukan, saudara. Waduh, kalau sudah sampai kelas ini, waduh. Senyum, meninggal dengan senyum, saudaraku. Ini yang di Alkitab dikatakan sunat hati. Saya sudah mulai mempersiapkan dalam hati saya ini khotbah soal sunat lagi. Sunat, kain katan yang dipotong, tempat di mana seorang menikmati klimaks kepuasan, di situ dilukai. Kalau kita masih punya sesuatu yang kita sayang-sayang, yang rasanya ini duniaku, ini kebahagiaanku, wah saudara, kita belum menyenangkan Tuhan, saudara. Nah, pada waktu kita diajar Tuhan untuk melepaskan semuanya, sakit, saudara. Lemas kita. Transisi ini, masa transisi itu berat. Hidup segan mati tak mau. Mau teruskan hidup berat, mau mundur juga tidak bisa. Nah, itu berat. Tapi ini indah sekali. Dan mestinya saudara sampai wilayah ini. Ini bukan wilayah mistik. Ini wilayah yang natural. Hidup natural anak Tuhan, saudara. Abraham itu bapak orang percaya. Bisa dicontoh. Di Ibrani 11 kita membaca, walaupun dia punya kesempatan balik ke Ur Kasdim, dia tidak balik. Dia tetap ingat, pergi dari tempat tinggalmu, pergi dari sanak familimu. Dia tidak pernah balik. Ini nggak berlebihan. Apa yang saya katakan ini nggak berlebihan. Dia tetap hidup dalam pemerintahan Bapa. Kalau dia balik, dia keluar dari pemerintahan Allah. Walaupun sampai hendak menutup mata, ia tidak menemukan negeri itu, dia tidak kembali. Ia hidup di bawah pemerintahan Tuhan dengan hati yang takut akan dia. Tapi takutnya bukan periso, itu takutnya roh jahat, gemetar itu, ya. Tetapi kalau saya membaca 1 Petrus 1 ayat 17 tadi, bukan periso, tapi phobos, phoboo. Takutnya bukan takut karena ancaman. Takut karena menghormati Tuhan, ya. Phobos, phobo. Nah, Bapak Ibu, sulit untuk menjelaskan hal ini. Saudara harus mengalaminya. Nah, kata phobeo, phobos, juga dapat ditemukan di Matius 10 ayat 28, saudaraku. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Takutlah, bukan priso, tapi phobeo, phobos.
Bagaimana orang bisa takut akan Tuhan kalau masih takut miskin, takut nggak kebahagiaan, takut nggak terhormat, gitu saudaraku. Bagaimana bisa? Kalau pendeta ya takut kurang dukungan, dia menjilat orang kaya. Bukan menjilat dalam arti ya nggak kasar gitu kelihatan menjilat, tetapi ada unsur menjilatnya. Dan saya punya unsur itu. Tapi setelah saya bertobat, saya nggak mau. Sebab kalau saya sudah mulai takut, nggak punya duit, takut gereja bangkrut, ya saya nggak bisa khotbah. Dan orang kaya pun akhirnya nggak bertobat. Tuhan aja butuh bantuan saya katanya. Nah kalau sudah terlanjur begini ya nggak apa-apa, kita hormat. Tapi sorry ya, kita nggak mau melukai Tuhan, saudara. Allah itu Allah yang punya langit dan bumi, Allah yang maha besar. Yang laut Kolsom bisa dibelah, laut Jawa pun bisa dikeringkan. Jangan takut, jangan takut. Allah punya segala anugerah, berkat, kelimpahan, rahmat dan kekuatan. Dan kalau Allah tidak memberikannya kepada kita, berarti memang bukan bagian kita atau belum waktunya. Jangan maksa-maksa diri, saudara. Nah kalau orang masih takut dunia, nggak takut Tuhan sebagaimana mestinya. Kalau orang nggak takut sama Tuhan, ya susah, saudara. Ini berkaitan satu dengan yang lain. Amin. Kalau masih punya kesenangan, punya mainan, kita tidak bisa hidup di hadirat Tuhan, tidak bisa. Kita sibuk dengan mainan kita. Oke. Kalau kita masih takut, miskin, takut, nggak kebagian, takut, tidak punya ini, takut, tidak punya itu, kita nggak bisa hidup di hadirat Tuhan. Kita nggak bisa takut akan Dia. Orang yang sudah mencapai menghayati kehadiran Tuhan dengan baik akan mengerti apa artinya menghormati Tuhan, sebab ia merasakan kegentaran atau takut atau fobio atau phobos itu di dalam dirinya. Dan kegentaran itu akan semakin kuat tatkala seseorang menyadari bahwa Tuhan semesta alam yang disembahnya adalah Tuhan yang benar-benar eksis dan hadir. Kita kan di mana-mana nggak ngerasain Tuhan ada, saudara. Nggak. Karena kitanya sendiri juga tidak mau ngerasain. Karena kita memang nggak maksud ngerasain, tahu? Nah sekarang bagaimana kita mengembangkan penghayatan itu supaya dimanapun kita berada kita merasakan penghayatan itu sudah mengalir dengan sendirinya. Itu baru orang menghormati Tuhan dengan pantas, takut akan Tuhan dengan pantas. Saya ngomong ini juga belum sempurna, saudara. Nilai saya juga belum bagus, tapi saya tahu ini yang harus kita lakukan. Ayo kita belajar, saudara. Hayati kehadiran Tuhan. Jangan pikirkan macam-macam dulu, dilatih dulu. Aku tidak pengen apa-apa. Aku cuma mau menyenangkan Tuhan. Aku tidak pengen apa-apa. Aku cuma mau menyenangkan Tuhan. Dari sini aku mau pulang ke rumah, mau ketemu keluarga, bla bla bla. Jangan, aduh. Aku mau lihat pameran mobil dulu. Beli aja enggak? Ngapain ya? Kalau Anda memang mau beli, please. Kalau enggak, ngapain ya ke situ? Ada orang sampai blank. Gua ngapain hari ini ya? Wah iseng-iseng lah ke mall situ gitu. Buang waktu. Konyol nggak, saudara? Oke, boleh di situ. Anda mau jalan-jalan, mau segarkan mata, mungkin mau lihat apa, lihat. Tapi tetap dalam satu kesadaran, aku berjalan dengan Tuhan. Itu harus dilatih. Harus ada tekad, harus ada niat. Sampai ada semacam apa istilahnya? Breakthrough, apa terobosan. Anda masuk ke situ. Nah kita kan kalau bisa yes ya bagus, tapi pelan-pelan nih. Dan kita berharap sebelum kita tua kita udah ngerasain itu, saudara. Pemerintahan Allah itu. Kita tidak usah lihat dengan mata jasmani, kita menghayati kehadirannya. Dan kita yang mulai. Kita tidak usah bilang gini, Tuhan strom dong, dimanapun aku berada strom dong. Aku sudah ada. Cuman kamu tidak pernah sibuk dengan stromku. Kau punya strom lain. Kamu disetrum dengan banyak hal. Engkau tidak merasakan stromku. Nah sekarang kita belajar strom Tuhan. Dan maaf ya, dalam tanda kutip Tuhan itu gak murahan. Masalahnya begitu. Nggak gampangan jebret langsung dapat punya pengalaman adik kodrati. Nggak bisa. Saya pernah ya mempersoalkan kenapa Tuhan kok seperti jual mahal ya. Kok tidak gampang? Kalau orang cari setan atau tuyul 2 malam 3 malam punya pengalaman loh. Lah Tuhan kok mesti bertahun-tahun gitu. Sebenarnya itu di hati saya loh ada suara kayak begini ya.
entah suara apa, tapi jelas bukan dari setan, paling tidak dari diri saya sendiri. Masalahnya adalah orang tidak sanggup menerima pengalaman-pengalamanku. Saya jadi ingat kata Paulus, jadi sombong. Dia diangkat Tuhan 14 tahun, dia nggak kasih tahu orang, takut sombong. Nah kalau sampai kita bisa rasa strom Tuhan, kita nggak sanggup, nggak mampu menerima pengalaman adikodrati atau supranatural yang hebat itu, jadi sombong kita. Jadi sombong kita, saudaraku. Sebenarnya dalam soal hati, aku bukan nggak mau ngasih, bukan aku tidak mau beritahu, tapi orangnya jadi sombong, nggak sanggup. Lihat orang-orang yang kalau khotbah ada kan, saya lihat ada cahaya sebelah kanan, terus ada malaikat-malaikat gitu. Dulu kan ada begitu tuh. Terus semua itu masih poa, asli itu bohong. Tuhan nggak murahan begitu tuh loh, saudaraku. Saya ngomong begini jangan ada jadi ragu-ragu terhadap kehadiran Tuhan. Allah itu real, alami loh Tuhan itu. Rasakan stromnya. Tapi ingat Matius 6:24, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Nggak boleh dua strom bareng, nggak bisa. Kalau kita mau makan enak ya, terus tawarin permen nih, nah, kenapa? Kalau aku makan permen min ya, permen minnya, nanti capcay jadi hai. Nggak mau ada dua rasa nanti masuk mulut saya, nggak mau. Nangkep maksudnya? Tuhan juga nggak mau kita ngerasain dunia juga ngerasain dia. Orang yang matre, orang yang haus kekuasaan, orang yang masih mau terhormat, orang yang masih mau disanjung, tidak mungkin dia merasakan strom Tuhan. Kalaupun sekali dua kali bolehlah, karena Tuhan mau berikan satu pesan apa. Tapi kalau konstan berkesinambungan, tidak mungkin, saudaraku. Nah kita harus memburu itu, serius memburu hal tersebut, sampai kita memiliki pengalaman-pengalaman yang supranatural. Sebagai hasil dari perburuan ini, seseorang akan memiliki pengalaman-pengalaman adikodrati atau supranatural dengan Allah yang memang supranatural. Saya perhatikan saudara, ini belajar banyak. Orang-orang yang saya kenal beberapa tahun yang lalu, orang-orang yang saya kenal, yang dekat, yang Tuhan kasih pesan, Tuhan berbicara hari ini, tidak ada apa-apanya loh. Mestinya dia bertumbuh lebih dahsyat dong, enggak loh, masih begitu-begitu aja. Karena apa? Kalau dia sudah bicara mengenai Tuhan berbicara kepada saya mendapat pesan, tahu nggak ada rasa gue lebih tinggi dari elu, ngerti nggak? Aku ibunda, dipanggil ibunda, mami atau apa gitu, atau apa gitu loh, kelihatan tuh. Nggak usah gitu kali ya. Nah saudara, dengan pesan ini jangan sia-siakan kesempatan, hayati kehadiran Tuhan. Nanti kalau naik mobil, suami mulai memarah sama pengemudi yang lain, istri bilang, Papa, Tuhan ada di sini. Ini kalau istrinya mulai mau ngomongin, Papa tau nggak ibu yang sebelah rumah kita itu kan sebenarnya itu lakinya, Tuhan ada di sini, Mam. Belajar dari situ. Amin.